Anda kembali di Metro Siang pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Kementerian Lingkungan Hidup menggelar webinar bertajuk Milenial dalam Pemulihan Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati. Melalui sharing session di webinar diharapkan bisa memperteguh komitmen pemerintah dan masyarakat untuk menjaga alam Indonesia. Sesi sharing dan diskusi melalui web seminar digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menghadirkan narasumber Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, M.R. Karliansyah, Ketua Dewan Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung dari Wanadri, Raffi Respati, Manajer HSSE Pertamina Persero RU5 Balikpapan, Agung Darmawan, serta aktor sekaligus pecinta lingkungan Nicholas Saputra. Dalam diskusi itu dibahas tentang posisi Indonesia sebagai negara mega biodiversitas, di mana Indonesia menempati urutan kedua setelah Brasil sebagai negara teratas dengan keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia. Namun di tengah kondisi itu, Indonesia justru berada di posisi ke-6 dunia sebagai negara dengan tingkat kepunahan keanekaragaman hayati. Hal ini karena banyaknya eksploitasi berlebih pada sumber daya flora dan fauna tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan serta adanya kerusakan lingkungan, perubahan iklim, deforestasi, konversi lahan, dan aktivitas manusia. Selain itu, kondisi dunia yang tengah menghadapi pandemi COVID-19 juga turut menambah tantangan dalam kegiatan melestarikan lingkungan. Oleh karena itu, peran milenial sebagai generasi penerus dinilai penting untuk bisa membantu menjaga lingkungan, dimulai dengan aktivitas sehari-hari. Yang paling sederhana mulai dari diri sendiri ya. Jadi tadi misalnya teman-teman milenial ini misalnya cara konsumsi. Kalau kita butuh misalnya sehari buah itu hanya 2 biji ya jangan ambil 3, yang satu jadi limbah, masalah gitu ya. Sama juga air misalnya kita yang muslim ngambil air wudhu ya secukupnya lah begitu. Jangan dibuang-buang air karena merasa airnya berlimpah, tidak, semuanya dalam kondisi yang terbatas gitu ya. Kemudian biasakan misalnya kita memadamkan listrik kalau kita sudah tidak menggunakan lagi. Jadi hal-hal yang sederhana ini sebenarnya bisa dimasyarakatkan untuk tadi kita mengurangi tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ajakan untuk para milenial terjun langsung dan melihat serta memahami kondisi lingkungan juga diserukan, sehingga anak muda tidak sekedar mengetahui tetapi bisa terlibat langsung. Karena cepat atau lambat para milenial akan terlibat menjadi orang-orang yang bisa mengambil kebijakan untuk menjaga lingkungan hidup Indonesia. Penting bahwa kita menyadari bahwa milenial ini sangat optimis, sangat juga perannya menjadi penting sebagai corong gitu ya, sebagai corong untuk sharing, untuk menginformasikan apa yang mereka suka atau apa yang mereka peduli gitu. Tapi di saat yang bersamaan saya rasa justru ruang untuk memahami konteks dalam artian lingkungan hidup itu kesadarannya tidak hanya berhenti di level aware, tapi juga di level conscious gitu, Pak. Pada akhirnya, melalui peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni, diharapkan bisa menjadi kesempatan bagi semua orang untuk mengambil bagian dalam aksi global menyuarakan proteksi terhadap planet bumi, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan gaya hidup yang ramah bagi lingkungan. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia, 5 Juni 2020. It's time for nature. Saatnya menata kembali hubungan kita dengan alam. Saatnya kita hidup harmonis dengan alam dan menjadikan lingkungan sebagai pertimbangan untuk setiap kegiatan. Tim Liputan Metro TV.